kami menghadirkan orang lain, namanya Mr. J. Saya masih sesi. Saya mohon izin untuk tidak menampilkan orang ini dulu karena orang ini nanti akan dikriminalisasi. Dia memastikan bahwa ada yang namanya Profesor P, Profesor Paiman, itu adalah memang sudah ada di Pasar Pramuka semenjak 97 sampai 2017. Prof Paiman itu masih bolak-balik, ya persis kayak Jokowi merangkan bolak-balik ke Pasar Pramuka itu sampai setidaknya tahun 2017. Dan terakhir yang paling menarik, tidak ada hujan, tidak ada angin, Prof Paiman pada tanggal 1 Mei bikin acara mengundang orang-orang mantan Pasar Pramuka untuk halal bihalal. Kan aneh sekali, nggak ada hujan, nggak ada angin, udah lama kan tiba-tiba ngumpulin dan dia sempet nggak ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat yang baik ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan kita semuanya dari media maya. Alhamdulillah, saya siang hari ini masih bersama-sama dengan perjuangan kita semuanya untuk ya kita sama-sama membongkar atau katakanlah memastikan bahwa apa yang selama ini kita lihat itu ternyata mengandung 99,9% kepalsuan atau palsu ya. Jadi kalau mungkin ada yang mempertanyakan kenapa baru sekarang? Ya memang semua itu tidak ada yang mengatur. Semua itu seperti sudah digerakkan oleh tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Teknologinya memenuhi waktunya, orang-orangnya juga muncul ya, dan sedikit mungkin sebagai awal pembuka ya. Saya sebenarnya dengan Dr. Rismon ini juga alhamdulillah dipertemukan di kasus ini. Dipertemukan kenapa? Karena kami berdua dulu saling berhadapan. Kalau teman-teman pernah melihat film di Netflix judulnya Jessica, di situ ada adegan beneran itu di sebuah persidangan. Saya dengan Dr. Rismon itu berlawanan dan kami saling menjaga profesionalitas dari sisi yang berbeda. Dr. Rismon membela Jessica, saya waktu itu membela ayahnya Mirna almarhumah Mirna Salihin. Ya, jadi itulah profesionalisme. Jadi kadang-kadang kita di satu sisi bisa berbeda, kadang-kadang di sisi lain bisa sama. Dan lucunya, saya bilang lucunya, video lama tentang itu terus kemudian ketika ada Dr. Rismon kemudian menyatakan serangan ke saya juga menyangkal Dr. Rismon. Sampai sekarang juga masih digunakan oleh para termul ya, ternak-ternak Mulyono untuk mengadu domba di antara kita. Ya, jadi dikatakan ini loh, Rismon aja sampai mengatakan gini ke Roy sampai mengatakan gini ke Rismon. Ya itulah video lama, banyak video lama yang kemudian diungkap lagi untuk kemudian seolah-olah ingin memecah belah kita. Yang kedua, saya dengan Dr. Tifa juga memang baru dipertemukan di kasus ini. Meskipun dulu kami sering memfollow, melakukan saling repost di X atau di Twitter, tapi benar-benar kami ketemu itu pada tanggal 15 April 2025 yang lalu di kampus Universitas Gadjah Mada. Dan itu juga saya harus mengaturkan terima kasih juga rekan-rekan dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itulah yang mempertemukan kami. Itulah yang membuat gerakan kita bersama. Hari ini saya nanti ada sedikit tampilan. Tadi saya kira ada layar lebar tapi ternyata udah dilepas. Gak apa-apa, nanti ada TV kecil itu sedikit. Moga-moga bisa kelihatan. Apa yang kemudian mengawali kita atau apa yang membuat kita sama-sama menyaksikan bahwa ini yang harus kita pertanyakan. Jadi begini Bapak dan Ibu. Kita tahu kita pernah punya seseorang yang bernama Joko Widodo. Dan Joko Widodo itu kemudian pernah dengan sangat gagahnya, pernah dengan sangat bangganya datang pada tanggal 19 Desember tahun 2017 datang ke kampus Universitas Gadjah Mada, kampus di mana kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, ini alhamdulillahnya kami semua sama-sama menempuh strata 1 di UGM, strata 2-nya juga di UGM, meskipun dalam kampus yang berbeda-beda. Saya S1-nya komunikasi, S2-nya magister kesehatan, Dr. Tifa S1-nya kedokteran, S2-nya magister kedokteran, Dr. Rismon S1, S2-nya teknik elektro. Kemudian Dr. Rismon meneruskan lagi S2, S3 di Jepang, saya meneruskan lagi S3 di UNC, dan Dr. Tifa kita doakan bersama, insya Allah segera akan ujian tertutup dan ujian terbuka untuk doktornya. Ya, jadi moga-moga itu bisa saling menguatkan lagi di antara kami semuanya. Nah, saat itu kami hadir ke UGM itu untuk melihat secara resmi apa yang disebut sebagai skripsi. Ya, skripsi karena tidak mungkin timbul ijazah tanpa ada skripsi. Dan ini satu proses yang nggak bisa dilepaskan. Kenapa kami meragukan ijazah? Karena pada saat-saat setelah
sahabat kita Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu dikriminalisasi oleh orang yang sama, oleh Joko Widodo yang tidak menunjukkan ijazahnya, waktu itu kemudian UGM ini seperti mau membela Jokowi, yaitu mengeluarkan beberapa kali acara. Salah satunya acara di tahun 2017 tadi, atau acara di kampus UGM yang dikomandari oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, dengan menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. Demikian juga teman-temannya menunjukkan fotokopi ijazah mereka. Nah, justru inilah teman-teman, saya hari ini akan tampilkan dua macam bukti saja, yang ini nanti insya Allah juga akan kita bawa pada saat gelar perkara pada hari Rabu yang akan datang, sekaligus menantang kejujuran dari Bareskrim, Laboratorium Forensik Bareskrim, bahwa yang mereka katakan ijazah Jokowi identik dengan 3 pembanding, itu tidak ada apa-apanya. Artinya gini, Bareskrim menyatakan ijazah Joko Widodo identik, terus ditampilkan di layar lebar di atas. Apakah itu ijazahnya? Apakah sebuah fotokopi yang kemudian terlipat itu laku dalam kajian hukum? Tidak. Itu hanya fotokopi yang ditampilkan di Bareskrim. Dan itu malah fotokopinya jelek lagi, terlipat. Tapi mau tidak mau, itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim. Harusnya kalau dari awal Bareskrim atau Joko Widodo sendiri menunjukkan ijazah aslinya, mungkin persoalan nggak akan merembet sampai panjang. Jadi ini memang yang sangat penting, krusial. Dan ini membantah presentasi dari Bareskrim yang menyatakan ijazah Joko Widodo identik dengan 3 pembanding. Saya tunggu mana 3 pembandingnya? Nggak ada. Kita letternya pakai aki. Nah ini, jadi ini satu persatu ya. Ijazah yang saya gunakan untuk membanding adalah ijazah milik Fronojiwo nomor 1115. Mungkin teman-teman belum terlalu ngeh di sini. Ini Z-nya masuk ke dalam logo, masuk banget. Hampir 1/6-nya masuk ke logo. Huruf A-nya sama sekali masuk ke logo. Oke. Sekarang kita lihat ijazah berikutnya, Mas. Terserah yang nomor berapa? 116, 1116 atau 1111 itu sama dengan ini. Semuanya Z-nya. Nah, ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Jadi orang ini nggak mungkin lagi membuat-buat ijazah sekarang karena sudah wafat. Ini lihat Z-nya. Z-nya pun juga masuk ke dalam logo, A-nya juga tertutup oleh logo. Saya kebetulan hanya punya yang fotokopinya, tapi tidak masalah. Dalam dunia digital analisis, mau berwarna atau fotokopi, kalau hanya melihat skalanya, hanya melihat jaraknya, itu semua masuk. Lanjut Mas, yang 117, Sri Murti Ningsih. Nah ini masuk juga A-nya, ini Z-nya masuk juga. Sekarang coba kita lihat, ijazah 1120 miliknya Joko Widodo yang terlipat itu. Ya. Itu akan kita lihat bersama. Meskipun terlipat, meskipun fotokopi, masih bisa terdeteksi. Silakan. Gak apa, kita tunggu sebentar. Nah ini. Setnya keluar. Hampir keluar. Jadi hanya tinggal kakinya saja. A-nya keluar dari logo. Gak masuk. Mungkin tadi kita nggak ngeh. Setelah kita lihat ini, beda. Ini hal yang mustahil. Kalau kata Asmuni di Sri Mulat. Oh ada beberapa, tapi saya kira ini udah menunjukkan kalau platnya ketika nyetak itu beda. Udah plat yang beda itu berarti edisi pencetakannya beda. Padahal ijazah-ijazah berikutnya sama lagi dengan yang itu. Jadi artinya ini ijazah ini dicetak di waktu dan mungkin tempat yang berbeda dengan 3 ijazah sebelumnya. Urutannya bersama nomornya. Mas bisa ditampilkan perbandingan. Ah ini. Kalau boleh ini ditaruh agak gede gitu. Nah 3 ini teman-teman semua, itulah kelihatan bahwa Z yang ada pada ijazah 1120 milik Joko Widodo itu agak keluar, A-nya keluar, yang ini A-nya jelas masuk, ini A-nya juga masuk, ini juga A-nya masuk. Nah ini A-nya masuk, ini miliknya ini 1116, ini 3 ini identik. Karena 3 ini milik Fronojiwo, Murti Ningrum dan ijazah milik almarhum Hari Mulyono. Kalau ijazahnya Jokowi dikelihatan bisa nggak Mas? Cukup 2 aja, yang lain nggak apa-apa, hanya untuk karena 3 ini identik. Nah boleh, sekarang dibesarkan. Jadi di sini akan kelihatan A-nya keluar ya. Kalau dalam istilah Jawa modot 1120. Itu. Jadi clear. Jawaban Pak Asam. Mungkin karena keluar dari universitas nyetaknya. Nah jadi itu teman-teman semua. Clear sekali ya. Dari skripsi yang itu primary evidence, saya dengan saksi Dr. Tifa, dengan saksi Dr. Resmond, disaksikan Wakil Rektor Prof. Wening, disaksikan Wakil Rektor Dr. Ari Sujito, kami memegang yang asli. Dan pertemuan itu resmi. Kami tidak nyuri. Banyak sekali termal mengatakan, oh itu nyuri-nyuri itu. Enggak, kami diterima resmi di ruang 109
Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 15 April. Jadi clear ya, dalam 1 tahun angkatan, dalam 1 kelulusan, ijazah itu pasti dicetak di waktu yang sama. Apalagi nomornya berurutan 11.15, 11.6, 11.17, terus itu 11.20. Kalau cetakan yang terakhir ini beda, nggak masuk akal. Karena cetakan itu pasti sama. Berarti cetakan yang berbeda ini beda waktu nyetaknya dengan 3 ijazah sebelumnya. Jadi itu, nah perkara di luar UGM atau di dalam UGM, itulah yang masih kita kejar. Artinya teman-teman, ini satu clear banget, sesuatu yang sangat jelas, bahwa dari bukti ijazah itu, kami kemudian mengejar. Oke lah, karena kami selalu diserang. Mas pernah pegang nggak itu ijazahnya? Nggak usah pegang. Tidak usah pegang. Ini sama seperti teknologi itu bisa menjawab. Ibu-ibu pernah nggak? Mohon maaf ini. Ibu-ibu pernah nggak waktu, maaf ini ya, waktu mengandung, pemeriksaan kandungan, dan dulu kalau dokter zaman dulu, meriksa bayi yang ada di dalam perut kita, itu alatnya waktu dulu itu hanya stetoskop. Didengarkan di sini. Oh ya, bayinya sehat bu. Tapi nggak sehat. Sekarang, tanpa dokter itu memegang bayi ibu, kan sudah ada alat namanya USG, ultrasonografi. Ultrasonografi semakin canggih. Bisa tahu bayinya di dalam itu bentuknya kayak apa. Bahkan USG yang 4D, 4 dimensi, udah kelihatan di layar kayak gitu tadi. Terus kelihatan bentuk bayinya cowok atau cewek pun kelihatan. Bahkan dokter pun kadang-kadang bercanda, ya. Bu, itu bayinya ketawa, dadain dong gitu. Ya kan nggak bisa lihat bayinya. Tapi itu teknologi. Sama dengan yang kami gunakan. Saya Dr. Ismon, Dr. Tifa, berbeda ilmunya. Saya dan Dr. Ismon mungkin sedikit agak sama. Tetapi kami menggunakan teknologi. Dan teknologi itulah yang dibuat oleh manusia dan dengan menggunakan akal pikiran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan. Jadi saya selalu menjawab, meskipun kita tidak perlu pegang ijazahnya yang asli, kenyataannya Baris Krim juga tidak tampilkan ijazah aslinya. Itu aja. Tapi kita bisa tahu karena ada teknologi. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang kami dapatkan pada saat saya, Dr. Tifa, Dr. Ismon, dan teman-teman sebagian TPUA datang ke kampus UNAS Gadjah Mada, kami memegang kalau ini langsung, bukti langsung, namanya primary evidence, yaitu skripsi dari Joko Widodo. Mas, boleh tampilkan sekarang skripsi? Mungkin nggak usah semuanya, cukup ada yang namanya daftar atau lembar pengesahan saja nanti, yang ada tanda tangannya. Ya, jadi itulah yang membuat kami semakin yakin dan bukan hanya keyakinan yang hanya bersifatnya naratif, tapi nah ini teman-teman semua, ini adalah lembar yang ada di dalam skripsi berjudul Joko Widodo. Saya tidak memastikan itu skripsinya Joko Widodo, tapi ini ada di dalam buku skripsi yang tertulis nama luarnya Joko Widodo. Di sini kelihatan sekali ada 2 penanda tangan. Nanti biar Dr. Resmond yang menjelaskan soal fontnya. Kalau Dr. Resmond mengatakan huruf yang digunakan di skripsi ini, hurufnya terlalu canggih, terlalu cantik, kata Dr. Resmond. Belum ada di tahun 85. Iya, saya skripsi tahun 90 aja masih pakai mesin ketik. Padahal saya kerja di toko komputer terbesar di Jogja waktu itu. Ya. Saya bisa menggunakan printernya, tapi printer laser waktu itu harganya 20 juta. Ngeprint 1 lembar itu mungkin 10.000. Nggak mungkin seorang mahasiswa bisa ngeprint kayak gini. Dicetak di percetakan perdana, hasilnya pun nggak kayak gini. Jadi ini jelas cetakan baru. Nanti jelas ya biar Dr. Resmond. Tapi hati-hati kita melihat di sini. Di sini ada nama pembimbing utama, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Kebetulan, ini semua saya yakin juga tidak kebetulan. Dr. Tifa adalah sahabat ketika sekolah dengan putrinya Profesor Ahmad Sumitro. Yaitu Mbak Aida, namanya siapa dulu Tri? Aida Astining Putri. Sekarang namanya menjadi Aida Greenberry karena tinggal di Australia. Mbak Aida Greenberry sudah langsung teriak di media sosial. Ini bukan nama ayah saya. Ayah saya pakai Sumitro. Tanda tangannya juga beda. Mbak Aida mengirimkan contoh tanda tangannya ayahnya. Beda. Kalau orang grafolog, orang yang belajar tanda tangan langsung menebak. Tapi alhamdulillah saya juga sempat belajar tanda tangan, sempat belajar daktiloskopi waktu itu. Jelas beda. Dan yang paling menarik, Bapak dan Bu, ini yang paling menarik. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Dan ini Yogyakarta, ini harusnya diisi November. Oke? Profesor Dr. Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1986.
Jadi pada saat ini beliau belum profesor. Nggak mungkin nulis namanya dengan profesor. Jadi lembar ini palsu. Tanda tangannya juga tidak sama dengan terima kasih Mas sudah dibesarkan. Ya, tanda tangannya palsu. Kalau DK-nya ini tanda tangannya sebenarnya tidak yakin kita tanda tangan basah atau benar. Ya, gitu. Artinya atau ini printing. Tapi yang jelas Profesor Ahmad Sumitronya salah. Sumitronya salah, belum profesor. Mas mungkin satu lagi kalau boleh yang ketikan biasa, yang stempelnya sih soal miring. Tapi kalau stempel miring sih biasa lah, nggak apa-apa kalau itu nggak. Satu lagi sebagai bukti terakhir sebelum nanti kita lihat di situ di lembar yang ketikan biasa, ketikan manual, namanya masih betul, masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dan itulah yang dibuat oleh si pemilik skripsi ini aslinya. Jadi kira-kira gini, itu ada skripsi orang, dilepas 2 lembar depannya, dikasih nama Joko Widodo, dan karena membuatnya sudah Profesor Ahmad Sumitro, maka dia ngetiknya profesor. Padahal aslinya dia masih doktor. Jadi kesalahan-kesalahan ini sangat mungkin. Sama seperti nah ini. Ini di sini ada Bapak Profesor Dr. Sunardi, betul. Atasnya Bapak Dr. Insinyur. Jadi belum profesor. Ini yang benar. Dan ini ketikan tangan, ketikan manual. Ini ada satu, ini termasuk dalam satu lembar buku skripsi yang ada. Masuk akal nggak? Dalam sebuah buku yang depannya profesor, yang belakangnya doktor. Kalau kita jadi Profesor Ahmad Sumitro, saya bilang, loh, nama saya sudah profesor kok diturunkan. Atau, saya masih doktor kok jadi profesor. Kualat, nggak boleh kita. Nah, jadi itu. Kemudian, dalam ini, bukan saya nggak menunjukkan, Bapak dan Ibu sekalian. Memang tidak ada lembar pengujiannya. Skripsi tanpa lembar pengujian tidak akan lulus. Dan kenapa kemudian Dr. Tifa, Dr. Rismon sampai masuk ke desa KKN? Karena itu sebuah hal yang sangat berkesinambungan. Mahasiswa masuk itu tentu dia diterima dulu. Setelah diterima dia bayar SPP. Bayar SPP dia registrasi. Ini urut nggak? Nanti Dr. Tifa akan cerita. SPP-nya tidak benar. Kemudian pendaftaran registrasinya masih sarjana muda. KKN-nya nanti Dr. Rismon yang datang ke desa Ketoyan. Ruwet di sana. Ketika awalnya dikatakan oleh Ju Hamdani, KKN-nya Jokowi tahun 83, itu desa KKN-nya semuanya ketika ditanya ngomongnya 83. Ibu kepala desanya ngomong 83. Ditanya oleh teman-teman urusan tanah, 83 atau 85 Bu? 83. Tapi setelah kita serang 83-nya, seorang mahasiswa tahun 80, gak mungkin 83 sudah KKN. 3 tahun itu gak mungkin. Dia otak dewa kalau 3 tahun sudah KKN. Dia ngambil SKS-nya 1 semester 30, baru bisa KKN. Setelah itu Joko Widodo meralat sendiri di Solo. Ketika ditanya wartawan, dia tanya 85 awal. Setelah 85 awal, ada liputan Kompas ke desa itu, semua ngomongnya 85 semua. Jadi kayak sudah di setting, kayak sudah dikoordinasi, kayak dikor semua. Jadi ini hal yang sangat lucu. Termasuk ketika Kompas itu masuk ke desa KKN-nya Jokowi, ada seseorang namanya Karno, Pak Karno, yang dia putranya kepala desa yang dulu, Pak Jendu. Dia bisa menceritakan dengan sangat detail. Waktu itu saya ingat betul dia katanya. Ketika belajar bersama, masih pakai lampu petromak, petromaknya jatuh. Kemudian Jokowi takut-takut gini. Yang lucunya, habis itu pergi ke tempat orang yang dulu katanya membencengkan Jokowi pakai Vespa. Ketika Rismon datang ke desa itu, si pengantar Vespa itu mengatakan orangnya pakai kacamata. Tapi setelah kemarin didatangi Kompas, setelah ada foto KKN yang Jokowi gak pakai kacamata, yang ngantar itu berubah. Orangnya gondrong dan tinggi. Pakai kacamata enggak? Enggak ingat. Padahal dia baru tadi diwawancari bilang orangnya pakai kacamata. Terus apa yang dia lakukan? Dia ngantar pakai Vespa dari Boyolali itu ke Solo, beli gitar elektrik. Sebuah desa yang belum ada listrik, pakai lampu petromat, katanya ngantar orang tinggi kurus, beli gitar elektrik, naik Vespa lagi. Poin yang kedua, singkat saja, karena di sini ada tulisan Pasar Pramuka. Apa hubungannya Pasar Pramuka? Kami tidak pernah meminta, kami tidak pernah memastikan dulu. Tapi sekali lagi, ini nggak mungkin kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba muncul salah seorang tokoh senior PDI Perjuangan, namanya Bitor Suryadi. Dan dia memang sempat nyebut beberapa nama. Ada 3 nama Solo, 3 nama Jakarta, sempat 1 nama yang krusial namanya Widodo, Denis. Meskipun Widodo ketika dihadirkan di salah satu TV, dia nampak sekali tertekan, nampak sekali terpaksa. Karena di sampingnya sudah ada orang yang terus mengkawal. Namanya Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania.
Ya orang-orang maniak memang kayak gitu tuh. Ya. Nah itu. Nah artinya apa? Tidak tuh kemungkinan. Saya kemarin dengan Dr. Rizwan, dengan salah satu podcast namanya Sentana, kami menghadirkan orang lain. Namanya Mr. J. Saya singkat. Saya mohon izin untuk tidak menampilkan orang ini dulu karena orang ini nanti akan dikriminalisasi kalau tampilkan. Dia memastikan bahwa ada yang namanya Profesor P, Profesor Paiman, itu adalah memang sudah ada di Pasar Pramuka semenjak 97 sampai 2017. Bukan 2002. Prof. Paiman mengaku ke saya hanya sampai 2002. Untuk supaya dipisahkan dari kasus yang diceritakan oleh Bitor di tahun 2012. Saya percaya ini semua akan menemukan ujungnya. Karena kami dibantu juga oleh mantan bin beneran ini. Kabinda Aceh ya. Pak Kolonel Si Chandra Rajasa. Udah banyak orang yang nanti akan memberikan kesaksian. Logika kita sederhana saja. Kalau ada tempat seperti Pasar Pramuka yang bisa mencetak dengan cukup presisi, kalau ada orang mau nyetak ijazah, mana lagi kalau bukan di sana? Itu belum kesimpulannya. Tapi itu masih hipotesis. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau mereka mencetak tidak di tempat orang yang merasa aman dan nyaman. Profesor Paiman itu adalah ketua umum relawan Jokowi. Ya dulu ya, sekarang masih namanya sedulur Jokowi. Dan tanggal 6 Mei yang lalu, Profesor Paiman itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mau WA saya menyuruh saya menyetop semua upaya saya. Dan bahkan menyuruh saya minta maaf ke Jokowi. Dan malah mengetahuan, Mas, tolong hentikan semua supaya keluarga Anda aman dan damai. Teror. Saya langsung membroadcast itu dan Pak Iman pun sudah minta maaf ke saya pada WA berikutnya. Tapi minta maafnya pakai koma. Dia tetap tidak mengakui bahwa dia masih ada di Pasar Pramuka. Lucunya, Bapak dan Ibu, saya pun terjun langsung ke Pasar Pramuka. Ya, hari Kamis minggu yang lalu. Di sana nama Pak dosen itu Prof. Iman, karena dia spesialis buat skripsi, tesis, terus produk-produk kan. Jadi dia disebut sebagai Pak dosen. Tidak logis. Kalau di sana tuh nama dia tuh masih harum. Bahkan ada seorang Pak Haji masih, oh ya Pak dosen saya kenal itu. Ada. Ini tahun 2025. Kalau dia hanya sampai 2002, berarti 23 tahun orang itu masih kenal. Gak logis. Dan itu terjawab pada bintang tamu, misteri guest yang kita hadirkan. Prof. Paiman itu masih bolak-balik, ya persis kayak Jokowi nerangkan, bolak-balik gitu. Ke Pasar Pramuka itu sampai dengan setidaknya tahun 2017. Dan terakhir yang paling menarik, tidak ada hujan, tidak ada angin, Prof. Paiman pada tanggal 1 Mei bikin acara mengundang orang-orang mantan Pasar Pramuka untuk halal bihalal. Kan aneh sekali. Nggak ada hujan, nggak ada angin, udah lama, kalau tiba-tiba ngumpulin. Dan dia sempat nggak ngaku. Oh itu saya cuma diundang. Ada fotonya, dia di tengah cuma pakai kaos oblong. Kalau diundang, masa kita datang cuma pakai kaos oblong? Itulah dia ada di tempat di mana dia sebagai sahibul boydnya atau sebagai pengundangnya. Jadi itu teman-teman semua, nanti tentu akan ada cerita detail-detail yang lain yang nanti akan sampaikan Dr. Rizwan, termasuk pas fotonya itu tidak dilintasi cap, kemudian Dr. Tiba cerita tentang struktur wajah dan lain sebagainya atau yang lain, nanti biar disampaikan yang bersama. Yang jelas, kami bertiga, ditambah Pak Rizal Fadila, ditambah Ibu Kurnia, ditambah orang-orang yang dilaporkan, ada Mas Rustam, ada Pak Egi, kita tidak akan pernah diam. Ya. Kita akan terus bergerak. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah atas semua dukungannya. Insya Allah kita bergerak bersama, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membersamai kita. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roy Suryo.